Keesokan paginya, setelah menyiapkan sarapan, Charlie mengendarai skuternya ke kantor Embran Group. Ia memarkir skuternya di sisi tempat parkir Embran. Begitu ia mengunci skuternya, sebuah Bentley hitam perlahan parkir di tempat di seberangnya. Tanpa sengaja ia mendongak dan melihat sepasang muda-mudi keluar dari mobil. Pria itu mengenakan setelan bermerek, tampak sangat tampan dan cerdas. Sementara itu, wanita itu berdandan dengan gaya yang flamboyan. Meski agak norak, ia dianggap cantik. Ternyata, wanita itu adalah Wendy Wilson, sepupu Claire, dan pria itu adalah tunangannya, Gerald White. Charlie tidak tahu mengapa mereka ada di sini, tetapi ia tahu bahwa cara terbaik untuk menghindari masalah adalah dengan menjauh dari mereka. Namun, semakin ia ingin bersembunyi dari mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan melihatnya. Wendy melihatnya dari sudut matanya. Ia berteriak keras, "Hei, Charlie!" Wendy memanggil namanya dengan ramah, tetapi Charlie merasa merinding di sekujur punggungnya. Karena sopan santun, dia hanya bisa berhenti di tempatnya dan menunggu mereka mendekatinya. Dia tersenyum dan bertanya, "Wendy, hei, kenapa kamu di sini?" Wendy terkekeh. "Oh, Gerald di sini untuk menemui Doris Yang, wakil ketua Embran Group. Aku di sini untuk menemaninya." Kemudian dia menoleh untuk menatap Gerald dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Keluarga White memiliki banyak proyek dengan Embran Group. Itu tidak hanya akan membantu keluarga White tetapi juga keluarga Wilson kita di masa depan." Charlie tidak tahu bahwa keluarga White adalah salah satu mitra bisnis Embran Group. Lagi pula, dia baru saja mengambil alih perusahaan dan dia belum punya waktu untuk menyelesaikan detailnya. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa di wajahnya. Sebaliknya, dia hanya berkata dengan senyum sopan, "Tuan White sangat berbakat dan luar biasa, kalian berdua adalah pasangan yang hebat." Gerald melotot ke arah Charlie dengan jijik, merasakan gelombang kemarahan di dalam dirinya. Pecundang ini telah dimarahi habis-habisan oleh Lady Wilson kemarin di depan semua orang, bagaimana dia bisa tersenyum seperti badut seolah-olah tidak terjadi apa-apa hari ini? Mengapa Claire, wanita yang begitu menakjubkan dan luar biasa, menikahi pecundang seperti itu? Jika pecundang ini tidak pernah ada, dia pasti akan mengejar Claire dengan susah payah. Siapa yang mau bertunangan dengan Wendy, gadis yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dalam segala hal? Gerald mendengus kesal dan bertanya dengan nada sok, "Mengapa kamu di sini?" Charlie dengan santai berkata, "Aku di sini untuk melamar pekerjaan." "Melamar pekerjaan?" Gerald mencibir dengan jijik. "Kamu? Pecundang yang tidak bisa melakukan apapun ingin melamar pekerjaan di Embran? Apakah kamu bercanda?" Charlie mengerutkan kening. "Apa hubungannya denganmu?" Alasan mengapa Wendy menelepon Charlie sejak awal adalah untuk mempermalukannya. Sekarang setelah Gerald mulai berbicara, dia langsung mengejek, "Mengapa?" "Gerald benar, bukan? Dalam hal latar belakang pendidikan, apakah kamu memiliki ijazah? Dari segi keterampilan dan kemampuan, apakah Anda memiliki prestasi atau hasil yang dapat ditunjukkan? Percayalah, mereka bahkan tidak akan menerima pecundang sepertimu bahkan jika kau datang untuk melamar pekerjaan keamanan. Ketahuilah tempatmu, lebih baik kau pergi ke jalan untuk mengais sampah, kau mungkin bisa mendapatkan 2 atau 3 ribu sebulan setidaknya." Kemudian, dia melemparkan botol air ke kaki Charlie dan menyeringai, "Itu dia, ambil dan jual untuk mendapatkan uang. Jangan bilang aku tidak peduli padamu." Gerald tertawa sinis. "Kau memang sampah, tapi kita masih saudara. Aku akan mendukungmu. Kebetulan aku kenal wakil ketua Embran Group secara langsung, mengapa aku tidak mengucapkan beberapa patah kata atas namamu dan melihat apakah dia bisa mengatur pekerjaan membersihkan toilet untukmu?" Charlie melengkungkan bibirnya menjadi seringai dingin dan berkata, "Pekerjaan seperti apa yang aku lamar bukanlah urusanmu, kau seharusnya mengurus urusanmu sendiri saja. Embran Group adalah perusahaan besar, aku yakin mereka tidak akan mau bekerja sama dengan sampah rendahan sepertimu." Wajah Gerald memerah karena marah. "Siapa yang kau sebut sampah?" Charlie menjawab dengan nada menghina, "Dasar sampah." Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju gedung, mengabaikan teriakan Gerald yang marah di belakangnya. "Sialan kau! Berhenti! Berhenti di sana, kau mendengarku?" Tak lama kemudian, Gerald melangkah cepat dan menyusul Charlie di aula lift. Dia ingin memberi Charlie pelajaran.
Memberinya setidaknya 2 tamparan di wajahnya agar dia tahu konsekuensi karena menyinggung perasaannya, tetapi mereka sekarang berada di dalam gedung Embran Group. Dia khawatir tindakan keras itu akan mencoreng reputasinya dan membuat marah mitra bisnisnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menepis gagasan itu. Dia menggertakkan giginya dan memperingatkan, "Aku akan melepaskanmu hari ini, tetapi lain kali kau tidak akan seberuntung itu." Charlie mendengus dan berjalan masuk ke lift. Sebelum pintu tertutup, dia berkata, "Gerald White, apakah kau benar-benar berpikir kau begitu kuat? Percayalah, kau akan segera tahu harga yang harus dibayar karena bersikap sombong dan arogan." Dasar bocah kecil, wajah Gerald berubah menjadi merah padam. Ia ingin segera masuk ke dalam lift, tetapi Wendy menarik lengannya dan berkata, "Gerald, jangan naik lift yang sama dengan si pecundang itu, kita bisa mati lemas karena baunya." Ia mengangguk, sepenuhnya menyadari bahwa tidaklah bijaksana baginya untuk menyentuh benda ini. Oleh karena itu, ia mendengus dingin. Kau beruntung hari ini. Aku akan memberimu pelajaran lain kali." Di dalam lift, Charlie langsung menuju ke lantai atas tempat kantor ketua berada. Stephen telah membuat semua pengaturan untuknya di Embran. Orang yang bertanggung jawab atas pengaturan itu adalah seorang wanita bernama Doris Young. Doris yang telah mendapatkan reputasinya sebagai pengusaha wanita terkenal di Aurous Hill. Ia bukan hanya wanita yang menawan, tetapi juga sangat cakap. Ia telah dipromosikan menjadi wakil ketua Embran Group di usia muda. Ia juga merupakan salah satu faktor di balik keberhasilan perusahaan saat ini. Sekarang setelah Embran Group diakuisisi oleh keluarga Wade, mantan ketua telah turun tahta dan Doris tetap tinggal untuk membantu ketua yang baru. Doris cukup terkejut saat pertama kali melihat Charlie. Dia tidak menyangka akan melihat pria yang begitu muda dan menawan saat mendengar tentangnya dari Stephen. Dia segera menenangkan diri dan menyapanya dengan hormat. "Selamat datang, Tuan Wade. Silakan ikuti saya ke kantor saya." Ini juga pertama kalinya Charlie bertemu Doris. Dia harus mengakui bahwa Doris adalah wanita muda yang sangat memukau dan memikat. Usianya sekitar 27 atau 8 tahun dengan bentuk tubuh yang ramping namun berisi, penampilannya memikat, dan sikapnya yang sangat dewasa dan terhormat. Sambil duduk di depan meja Doris, Charlie memulai. "Saya tidak akan sering datang ke kantor, jadi saya ingin Anda terus mengawasi perusahaan atas nama saya. Selain itu, mohon jangan ungkapkan identitas saya kepada publik." Doris menyadari bahwa Tuan Wade, yang duduk di depannya sekarang, berasal dari keluarga Wade yang luar biasa. Bagi keluarga terkemuka seperti mereka, Embran Group hanyalah bisnis yang biasa-biasa saja, jadi wajar saja jika dia tidak mengelolanya sendiri. Oleh karena itu, dia segera berkata, "Tentu. Tuan Wade, beritahu saya jika Anda butuh sesuatu, saya akan melayani Anda." Pada saat ini, seorang sekretaris mengetuk pintu dan berkata, "Nona Yang, seorang pria bernama Gerald White dan tunangannya datang untuk menemui Anda." Doris langsung berkata, "Saya sedang menemui seorang VIP sekarang, biarkan mereka menunggu." Charlie bertanya, "Apakah Anda kenal Gerald White?" "Keluarga Tuan White adalah salah satu mitra kami dan beberapa proyek besar mereka terkait dengan perusahaan kami. Mereka telah mengatakan bahwa mereka akan datang ke sini untuk menemui saya. Mereka juga telah datang ke sini beberapa kali." Charlie berkata dengan suara dingin. Mulai sekarang, Embran Group tidak akan lagi memiliki hubungan bisnis dengan keluarga White. Hentikan semua proyek yang sedang berlangsung dan yang sedang dipersiapkan. Jika keluarga White masih mendapatkan uang sepeser pun dari perusahaan kami, saya tidak membutuhkan Anda sebagai wakil ketua kami. Doris terkejut sejenak, mengira bahwa seseorang dari keluarga White pasti telah menyinggung pria itu. Jadi, dia mengangguk dengan penuh semangat dan berseru, "Tuan Wade, jangan khawatir. Sekarang saya akan memerintahkan staf saya untuk menghentikan semua kerja sama dengan keluarga White." Charlie mengangguk dengan puas dan berkata, "Katakan kepada mereka bahwa Embran Group tidak tertarik bekerja sama dengan sampah rendahan, lalu minta para penjaga untuk mengusir mereka." Di luar kantor, Gerald dan Wendy menunggu dengan cemas. Keluarga White selalu ingin menjadi pemain kunci dalam kolaborasi dengan Embran Group, jadi dia berharap bisa membangun hubungan baik dengan Doris Young dan dengan demikian membawa keluarga lebih dekat ke koneksi. Namun, hal yang paling tidak terduga terjadi. Sekretaris Doris mendekati mereka dengan beberapa pengawal. Gerald bertanya dengan bingung,
"Hai, bolehkah saya tahu apakah Nona yang ada untuk menemui kami sekarang?" Sekretaris itu melotot dingin padanya dan berkata, "Maaf, wakil ketua kami mengatakan bahwa Emgrand Group tidak tertarik berkolaborasi dengan sampah rendahan seperti Anda. Mulai sekarang, kami akan membatalkan semua proyek dengan keluarga Anda. Apa katamu?" Gerald ternganga karena sangat terkejut dan rahangnya hampir jatuh ke lantai. Mengapa dia merasa ucapan itu begitu familiar? Oh, benar. Charlie Wade mengatakan hal yang persis sama ketika mereka berada di tempat parkir. Apa maksud Doris yang dengan itu? Apakah dia benar-benar bermaksud menghentikan semua kolaborasi dengan keluarga White? Gerald merasakan gelombang darah membanjiri kepalanya, meledak di dalam. Apa yang terjadi? Membatalkan semua proyek? Sebagian besar keuntungan keluarga White berasal dari bekerja dengan Emgrand. Jika Emgrand Group mengakhiri hubungan mereka, bukankah itu berarti kekayaan bersih keluarga akan dipotong setengah? Tidak, dia tidak bisa menerima kenyataan yang begitu kejam. Dia menggeram keras, "Saya ingin bertemu Nona Yang. Saya ingin bertanya padanya secara langsung." Sekretaris itu hanya menatapnya dengan dingin. "Maaf, Nona Yang tidak akan menemui Anda dan Anda tidak diizinkan di sini di masa mendatang." Gerald berteriak dengan sangat cemas. "Apakah Anda benar-benar bercanda? Kami adalah mitra bisnis jangka panjang Emgrand, bukan haknya untuk mengakhiri proyek kami begitu saja. Jangan main-main dengan kami." Sekretaris itu mengabaikan teriakannya dan mengarahkan penjaga keamanan di sekitarnya, "Usir mereka." Kepala tim keamanan segera menyerang mereka. Dia mencengkeram pergelangan tangan Gerald dan memutarnya dengan keras di belakangnya. Gerald menjerit kesakitan dan Kapten Cooper mendengus dingin. "Cepat dan keluar dari sini. Jika kau berani membuat keributan di Emgrand Group, aku akan menghancurkanmu menjadi dua. Kau hanya seorang penjaga keamanan, beraninya kau meninggikan suaramu padaku? Kau tahu siapa aku?" Kapten Cooper langsung menampar wajahnya dan berteriak, "Apa yang kau lakukan di hadapan Emgrand Group?" Gerald merasakan wajahnya terbakar karena tamparan itu. Dia hampir meledak dalam kemarahan ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Itu ayahnya. Ketika dia menjawab panggilan itu, raungan marah bergema dari ujung telepon yang lain. "Dasar bajingan! Apa yang kau lakukan? Emgrand Group ingin mengakhiri semua proyek dengan kami. Siapa yang telah kau sakiti?" Gerald merengek sedih. "Tidak, ayah, itu tidak benar, aku tidak menyinggung siapapun. Aku hanya datang ke sini untuk menemui Nona Yang, tetapi aku bahkan belum melihat wajahnya," ayah Gerald berteriak lagi. "Orang-orang di Emgrand Group mengatakan bahwa mereka telah mengakhiri kerja sama mereka dengan kami karena kamu, sampah rendahan. Semua ini karena kamu sehingga keluarga kami menderita kerugian besar. Cepatlah kembali, jelaskan ini kepada kakekmu sendiri." Meraih telepon dengan linglung, Gerald dan Wendy dengan paksa dikawal keluar dari pintu masuk utama Emgrand Group. Tiba-tiba, wajah Charlie muncul di benaknya. Dia menoleh ke Wendy dengan tiba-tiba dan bertanya, "Wendy, apakah ini karena sepupu iparmu yang pecundang? Apakah dia ada hubungannya dengan Emgrand Group?" "Hah?" Wendy jelas terkejut dengan ucapan Gerald. Ketika dia merenungkan keadaannya, itu mungkin memang ada hubungannya dengan si pecundang, tetapi dia adalah seorang pecundang. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, sama sekali tidak mungkin dia ada hubungannya dengan Emgrand Group. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membersihkan toilet mereka." "Kamu benar," Gerald mengangguk dengan kaku. Dia menundukkan kepalanya ketika dia memikirkan ayahnya yang marah. "Aku harus segera pulang." Segera, kabar tentang keluarga White yang diusir oleh Emgrand Group menyebar ke seluruh Aurous Hill seperti api yang membakar hutan. Tidak seorang pun tahu alasannya, tetapi mereka yakin bahwa keluarga White pasti telah menyinggung Emgrand Group dengan cara tertentu. Pada tingkat ini, keluarga White dianggap hilang. Kekayaan bersih mereka telah berkurang lebih dari setengahnya. Mereka awalnya hampir mencapai puncak tangga sosial di kota, tetapi setelah insiden itu, mereka langsung turun beberapa tingkat dan menjadi keluarga kelas 2 dalam hal kelas sosial. Lady Wilson gemetar karena marah ketika mendengar berita itu. Dia ingin membatalkan pertunangan Wendy dengan Gerald, tetapi bahkan setelah pemutusan hubungan, keluarga White masih lebih menonjol daripada keluarga Wilson dan dia tidak mampu kehilangan ikatan, jadi dia hanya bisa menanggungnya untuk saat ini.
Sementara itu, di kantor Doris, Charlie tampak terkesan dan puas setelah mendengar tentang proses tersebut. Dia sangat menghargai sikapnya yang cepat dan tegas dalam hal itu. Dia berkata dengan senyum puas, "Doris, kerja bagus, kamu melakukannya dengan baik. Mulai hari ini, gajimu akan berlipat ganda." Doris ternganga karena heran. Dia berdiri dan membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan melanjutkan. "Juga, saya ingin Anda membuat 2 pengumuman." "Ya, silakan lanjutkan." "Hal pertama adalah mengumumkan perubahan kepemilikan Embran Group dan pencalonan ketua baru, tetapi jangan ungkapkan identitas saya. Katakan saja bahwa dia adalah Tuan Wade." "Hal kedua adalah pengumuman Embran Group yang menginvestasikan $2 miliar untuk membangun hotel bintang 6 di Rose Hill, dan mengumumkan penawaran tender untuk mitra. Perusahaan konstruksi dan dekorasi interior di seluruh kota dipersilakan untuk mengajukan penawaran. Bisnis utama Wilson Group adalah desain interior dan konstruksi. Wanita tua itu akan bermimpi untuk ikut serta dalam pelayaran Embran. Siapapun yang dapat memenangkan penawaran dengan Embran Group pasti akan menjadi orang yang paling dicari di perusahaan itu. Sekarang setelah dia memiliki Embran Group, dia harus menawarkan beberapa kesepakatan manis kepada istrinya. Dia sangat menghargai sikapnya yang cepat dan tegas dalam hal itu. Dia berkata dengan senyum puas, "Doris, kerja bagus, kamu melakukannya dengan baik. Mulai hari ini, gajimu akan berlipat ganda." Doris ternganga heran. Dia berdiri dan membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan melanjutkan, "Juga, saya ingin Anda membuat 2 pengumuman." "Ya, silakan lanjutkan." "Hal pertama adalah mengumumkan perubahan kepemilikan Embran Group dan pencalonan ketua baru. Tetapi jangan ungkapkan identitas saya. Katakan saja bahwa dia adalah Tuan Wade." "Hal kedua adalah pengumuman Embran Group yang menginvestasikan $2 miliar untuk membangun hotel bintang 6 di Rose Hill, dan mengumumkan penawaran tender untuk mitra. Perusahaan konstruksi dan dekorasi interior di seluruh kota dipersilakan untuk mengajukan penawaran. Bisnis utama Wilson Group adalah desain interior dan konstruksi. Wanita tua itu akan bermimpi untuk ikut serta dalam pelayaran Embran. Siapapun yang dapat memenangkan penawaran dengan Embran Group pasti akan menjadi orang yang paling dicari di perusahaan itu. Sekarang setelah dia memiliki Embran Group, dia harus menawarkan beberapa kesepakatan manis kepada istrinya. Dia sangat menghargai sikapnya yang cepat dan tegas dalam hal itu. Dia berkata dengan senyum puas, "Doris, kerja bagus, kamu melakukannya dengan baik. Mulai hari ini, gajimu akan berlipat ganda." Doris ternganga heran. Dia berdiri dan membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan melanjutkan, "Juga, saya ingin Anda membuat 2 pengumuman." "Ya, silakan lanjutkan." "Hal pertama adalah mengumumkan perubahan kepemilikan Embran Group dan pencalonan ketua baru, tetapi jangan ungkapkan identitas saya. Katakan saja bahwa dia adalah Tuan Wade. Hal kedua adalah pengumuman Embran Group yang menginvestasikan $2 miliar untuk membangun hotel bintang 6 di Rose Hill, dan mengumumkan penawaran tender untuk mitra. Perusahaan konstruksi dan dekorasi interior di seluruh kota dipersilakan untuk mengajukan penawaran. Bisnis utama Wilson Group adalah desain interior dan konstruksi. Wanita tua itu akan bermimpi untuk ikut serta dalam pelayaran Embran. Siapapun yang dapat memenangkan penawaran dengan Embran Group pasti akan menjadi orang yang paling dicari di perusahaan itu. Sekarang setelah dia memiliki Embran Group, dia harus menawarkan beberapa kesepakatan manis kepada istrinya. Sekian pemaparan novel kisah Tuan Muda Embran Group, Charlie Wade. Nantikan pemaparan kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk mengikuti kelanjutannya.